Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan sampai detik ini, sehingga kita masih bisa bertemu ya. Kita tak henti-hentinya bersyukur. Tadi pagi kita bersyukur, tadi jam pelajaran kedua kita bersyukur, jam pelajaran ketiga dan pertama juga bersyukur. Jadi setiap saat kita selalu bersyukur ya atas nikmat Allah ya. Semoga Allah menambahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ya kepada kita semua. Baik, untuk pelajaran pada hari ini, insya Allah saya akan mengisi tentang titik berat ya. Ini masih ada hubungannya dengan kesetimbangan benda tegar ya. Seharusnya dulu ya ada momen gaya, titik berat, nah baru momen inersia, kemudian kesetimbangan benda tegar. Tapi kita dibalik nggak apa-apa, insya Allah masih nyambung gitu. Cuman ini agak sedikit berbeda gitu ya. Oke, sudah pada absen belum tadi? Sudah belum? Sudah bisa absen kan? Ya. Sudah. Oke. Ya. Nanti coba cek. Ya, udah ada ya. Absennya 30 Agustus. Oke, nah, ini dulu. Ya, Mbak Hasya, Mbak Mutia belum absen. Nih hadir apa enggak di sini? Ya, yang enggak hadir dikasih tahu ya. Yang hadir tapi belum absen dikasih tahu Mbak Hasya sama Mbak Mutia. Kayaknya belum ada ya. Oke, langsung saja kita menuju ke sini ya, titik berat. Ya, Ustazah share screen ya. Ustazah pakai share screen, ada PPT-nya. Nah, ini. Kelihatan? Ya. Ya. Kelihatan ya. Nah, ini ada batu ditumbuk-tumbuk seperti ini. Bisa di-play apa enggak nih? Ya, di tepi sungai atau di tepi laut ada batu yang ditata seperti ini ya. Kira-kira titik beratnya di mana? Ya, tadi kalian udah melihat video tentang bagaimana caranya menentukan titik berat sebuah benda ya. Bendanya bisa jadi teratur. Kalau teratur kita bisa dengan mudah menentukan titik berat. Nah, misalkan pada persegi itu di diagonalnya, pada segitiga itu nanti di sepertiga tinggi. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, apa sih titik berat itu ya? Titik berat adalah titik yang mewakili berat keseluruhan benda. Jadi sebenarnya kalau mau diambil satu titik aja di situ tuh udah mewakili keseluruhan benda gitu. Tapi sayangnya kan benda tidak mungkin satu titik aja ya. Tapi ada berbagai bentuk gitu ya. Ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang garis pun garis kayak batang itu aja punya titik berat. Nah, kemudian misalkan batang digabung-gabung, tadi ya ada sendok, garpu, dua digabung. Nah, itu dia titik beratnya di mana gitu. Kemudian misalkan tidak hanya bidang, tidak hanya garis, tapi ada juga benda yang bervolume seperti halnya silinder, kerucut dan sebagainya. Nah, ini ya. Untuk titik berat pada garis bisa dilihat ya. Titik berat garis itu untuk garis lurus itu bisa ditentukan dengan XO. XO. Ini X0 ya. X0 itu mewakili ini. Posisi 0. 0 itu adalah titik beratnya. Jadi nanti misalkan ada dua benda ya. Ada X1 berarti ya titik berat benda 1. Ada X2 titik berat benda 2. Tapi kalau ada X0 berarti titik berat benda total gitu. Setengah kali L. Ini harusnya benda satu garis gitu ya. Kemudian busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu dia titik beratnya bukan di sepanjang busurnya, tetapi di sini. Di sini, di mana itu ya? Nah, kalau kita tarik ada jari-jari, nah maka dia berada di sini, berada di setengah ini, setengah jari-jarinya. Jadi R kali tali busur AB
kali busurnya. Jadi nanti ditentukan berapa panjang tali busurnya. Jadi tali busur dibagi busur dikalikan jari-jarinya. Kemudian busur setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran ini bentuknya udah otomatis separuh lingkaran ya. Gitu, sehingga Y0-nya 2R dibagi P. Ini sebenarnya ada cara menentukan masing-masing titik beratnya, cuman nggak kita pelajari untuk di SMA ini. Nanti biasanya di kuliah di fisika gitu ya. Nggak hanya fisika sih, biasanya biologi, matematika itu di semester 1 dan semester 2 itu juga mempelajari fisika. Kimia, matematika semua dipelajari. Nanti baru semester berikutnya itu baru mempelajari yang pendalaman materi pada mata kuliah yang diambil gitu, program yang diambil. Terus ini ya, cara menghitung titik berat garis. Nah, misalkan ada satu atau ini biasanya dua atau lebih ya garis. Cara menghitungnya gimana? X0. Jadi misalkan ya, Ustazah gambar. Ya, misalkan ada garis seperti ini. Kemudian ada garis seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti di sini ada X0 itu titiknya dicari gitu ya. X1 itu adalah titik tengah benda 1. Kemudian X2 itu titik tengah benda 2. Cuman dihitung dari sumbu X ini ya, sumbu X sumbu Y. Sumbu X sumbu Y ini X ini Y gitu ya. Ini Y, ini X gitu. Nah, dihitung X-nya ya. X-nya berarti berapa? Misalkan 2. Di sini 4 misalkan. Kemudian benda 3 titik tengahnya itu di mana? Jadi nanti kita menentukan koordinat titik pusat masing-masingnya dulu. Misalkan 2,5, misalkan 4,2 atau berapa gitu ya. Nah, kemudian ini L1, L2 itu adalah panjang totalnya. Jadi panjang totalnya ini berapa gitu ya. Misalkan 10. Ini 15, ini 8 gitu ya. Jadi L1 kali X1, L2 kali X2 dibagi L1 kali L2. Ditambah ya. Ditambah ya. Ditambah L2. Nah, seperti itu juga untuk menentukan Y-nya. Cuman nanti yang dilihat Y-nya gitu ya. Y-nya ini tingginya berapa? Misalkan 5. Ini misalkan 4. Ini 4 sama 5 sama ya? 4. Terus di sini 3 gitu ya. Jadi 3, yang di sini 4, di sini 5. Nah, itu nanti dikalikan panjang masing-masingnya. Terus dijumlahkan seperti ini. Nah, kalau sama ini bisa dicoret ya. Coret. Cuman misalkan sama-sama 5 di sini 5 itu baru boleh dicoret. Cuman kalau angkanya beda nggak boleh dicoret ya. Meskipun di sini ada 2, ada 1 nggak boleh dicoret. Kan 5 sama 8. Ini 5 kali 8 nggak boleh. Misalkan 5 sama 10. 5 sama 10 nanti bisa dicoret. Dibagi 5. Jadi ini masih 2. Nah, nanti kita coba ya untuk menghitung titik berat. Ya. Kita lanjut dulu. Ini ada titik berat bidang. Titik berat bidang itu udah tahu ya. Di SD, SMP itu udah belajar tentang bidang. Bidang itu adalah luasan ya, kayak misalkan lembaran, 1 lembar kertas, kemudian 1 lempeng satu lempeng keripik gitu. Nah, itu adalah bidang gitu ya. Bidang segitiga. Nah, ini ada sebuah segitiga. Segitiganya bentuknya tidak teratur. Nanti sama kaki maupun sama sisi itu bentuknya seperti ini. Titik beratnya adalah sepertiga tinggi. Sepertiga dari tingginya. Jadi nanti ditentukan garis-garis seperti ini dulu. Terus ini posisinya di mana. Misalkan tingginya 15. Berarti titik beratnya itu berapa? Berapa? Kalau tingginya 15, oke ya, sepertiga tinggi, jadi 5 gitu ya. Kemudian jajar ginjang titik beratnya yaitu setengah dari T.
Ini sama kayak persegi panjang itu sama ya. Titik beratnya itu setengah kali tinggi. Nah, nanti ininya juga dibuat garis nanti setengah kali tinggi juga. Jadi tinggal diputar dulu, nanti ditentukan lagi ininya, tingginya, kemudian setengahnya. Kemudian untuk bidang juring lingkaran, ini maksudnya satu bidang ini ya, satu kayak pizza, potongan pizza gitu ya. Nah, rumusnya seperti ini, 2/3 kali R kali tali busur kali busur. Ya, ya, jadi agak ini ya, agak rumit ya. Cuman ini jarang keluar gitu. Bidang setengah lingkaran, paling yang segitiga, persegi panjang, kayak gitu. Untuk bidang setengah lingkaran 4R per 3Pi. Oke. Nah, cara menghitungnya sama. Kalau tadi untuk garis itu adalah kalikan panjang, tapi untuk bidang itu dikalikan luasnya. Jadi luasnya dicari dulu. Misalkan luas segitiga tadi ya, setengah alas kali tinggi, berapa? Kalau luas persegi atau persegi panjang, panjang kali lebar. Dicari luasnya dulu. A1 berapa, A2 berapa, nanti A1 plus A2 yang bawah. Ini X-nya dimasukkan, X2 dimasukkan. Kemudian untuk Y-nya, sama ya. A1 kali Y1, A2 kali Y2, dibagi A1 plus A2. Ini misalnya ada bentuk, nah, misalnya ada bentuk seperti ini, nah, sama seperti ini. Nah, jadi nanti ditentukan titik beratnya dulu. Kalau persegi atau kotak itu pasti di tengah ya. Kemudian yang sini juga ditentukan titiknya berapa, X1, Y1, X2, Y2 yang di sini. Terus luas masing-masing berapa? Luas masing-masing berapa, terus dihitung pakai ini. Oh ya, untuk menentukan posisi baik X maupun Y itu diukur dari diukur dari ininya ya. Jadi sumbu utama lagi apa namanya? Sumbu X dan Y-nya. Jadi misalkan di sini ya, berarti X-nya itu adalah total dari sini. Ya, dari ujung, dari 0 sini. Misalkan 15 gitu. Terus kalau mau mengukur Y juga dari sumbu X, dari Y sama dengan 0. Jadi berapa gitu ya. Jangan keliru ya. Nanti ini harus diukur dari sini. Oke, nanti kita coba ada soalnya. Terus satu lagi untuk bangun ruang. Ini nggak usah dihafalkan ya, nanti dilihat aja. Ini bisa kita titeni. Titeni itu apa sih? bisa kita teliti, bisa kita hafalkan. Bukan hafalkan ya. Hafalkan itu kan lebih ke ini ya. Ya, oke. Ini prisma. Prisma pejal beraturan. Kalau prisma itu alas sama atapnya itu sama ya. Atap sama bawahnya itu sama itu ya, namanya prisma. Kalau atapnya mengkerucut membuat bertemu pada satu titik seperti ini namanya limas. Kalau alasnya berbentuk lingkaran namanya kerucutnya. Limas ada segitiga, ada segi empat gitu ya. Kemudian untuk yang seperti ini, alas sama atapnya sama silinder. Ya, rata-rata ini untuk kalau prisma silinder itu adalah setengah dari tingginya. Setengah dari tingginya. Gitu ya. Terus volumenya, karena nanti kita pakai volumenya biasanya alas kali tinggi ya. Kalau silinder, prisma itu seperti itu. Kalau bentuknya limas itu nanti 1/3 alas kali tinggi. Seperti ini juga. Ini 1/3 alas kali tinggi. Ini juga alasnya, tapi bentuknya lingkaran. Kalau ini segitiga, nanti segitiganya dihitung juga ya. Tapi jarang, biasanya kerucut, kemudian ini, kemudian setengah lingkaran, gitu ya. Setengah lingkaran, setengah bola. Gitu. Nah, untuk volumenya pi r kuadrat kali T. Jadi luas alasnya pi r kuadrat ya, lingkaran, luas alasnya berbentuk lingkaran, kemudian T-nya tingginya. Nah, kalau seperti ini, limas pejal beraturan baik segitiga maupun segi empat
nanti 1/4 tinggi. Kalau kerucut juga 1/4 tinggi. Kemudian volumenya PR kuadrat kali T, ini 1/3 kali 3. Kemudian untuk setengah bola, jadi kita tinggal menghitung luas bola dulu, volume bola ya, baru dibagi 2. Volume bola itu PR pangkat 3. Nah, kalikan setengah. Kok seperti PR pangkat 3? Oke, nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini keliru ya, 2 PR pangkat 3 ya, harusnya. Nah, jadi 2/3. Oke, jadi R-nya itu adalah jari-jari, T-nya adalah tinggi. Nanti kita coba aja. Nah, untuk menghitungnya, kita tadi pakai volume ya. Volume 1 berapa? Dihitung dulu. Volume 2 berapa? Untuk biasanya lingkaran silinder itu nggak usah dihitung aja. PR-nya itu nanti dicoret gitu ya. Jadi enak sekali. Tinggal mengalihkan angkanya. Angkanya di sini. Ini X1, ini kali X2, ini udah dicoret ya, tinggal berapa. Untuk Y juga seperti itu, yang dimasukkan Y-nya. Ingat tadi untuk menghitung X maupun Y itu diukur dari koordinat X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nah, ini contohnya. Tentukan titik berat gabungan beberapa busur tersebut. Ini kok langsung susah sih, gimana sih? Ya, ini dulu ya. Ini dulu. Titik berat pada 2 bidang homogen. Ya. Ini coba dihitung ya. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Kemudian luas 1 berapa, luas 2 berapa gitu ya. Kita terus aja di sini ya. Nah. X1. Nggak bisa. X1. X1-nya berapa? Kita anggap ini benda 1, ini benda 2 ya. Yang bawah 1, ini benda 2. Diukur dari sini. Jadi ini ada 4. Ini 2. Mana sih? Ini 4 ya. Di sini 4. Kok di sini 2? Di sini berarti berapa? Oh, ini 0 gitu ya. Ini 0, di sini 2, di sini 4, berarti di sini min 2, di sini min 4 gitu ya. Terus tingginya 10 sama 16. Jadi bisa ya, Y itu bisa di tengah-tengah seperti ini. X1-nya berarti berapa? Di sini X1-nya. Berapa X1-nya? Nah, di tengah sini. Anggap aja gitu. Kemudian karena sepertiga tinggi di sini gitu ya. X1-nya berapa? Berapa, halo? X1-nya sama dengan, karena di sini ya, di garis Y berarti sama dengan 0. Nah, kemudian Y1 sama dengan, Y1-nya berapa ini? Kalau segini 10 berarti separohnya berapa? Separohnya? 5. Ya. 5. Oke, berarti ini dihitung A1. A1 adalah luas. Luas ini. Ya. Kalau min tetap dihitung ya. Di sini 2, di sini 2. Berarti berapa? Lebarnya 4, panjangnya 10. A1 berarti berapa? 4 kali 10, 40. A1 40. Jadi hilang dulu ya. Kelihatan nggak? Tulisannya biru, ininya juga biru. Gimana sih? Ya, kemudian yang X2. X2. Oh, kalau di putih-putih bisa. Hijau. Hijau, merah aja ya, nggak apa ya. Nggak apa ya, warna oranye deh. X1. X2 ya. Kita cari X2. X2 juga sama ya, berada di
Sumbu Y berarti berapa? X2 berapa? X2 0. Oke. Terus Y2. Y2 ingat tadi ngitungnya dari sumbu X. Berarti di sini 10 ditambah kalau segini 16 berarti tingginya segitiga ini berapa? 6. 6. Terus dihitung sepertiganya. Sepertiga dari 6. 2 ditambah 10. Rumit banget ya. 12 ya. Jadi dihitung dari bawah sini ya. 10 ditambah 2. Kemudian luas 2. Luas segitiga ini. Segitiga ini tadi 6 ya tingginya ya. Kemudian alasnya di sini kalau sampai sini 4. Di sana juga 4. Berarti 4 tambah 4. 8. 8 kali tingginya 6 dibagi 2 berapa? 6 kali 8 begitu ya. 6 6 dicoret sama 2. 3 kali 8 ya 24 ya. Nah, tinggal dimasukkan. Kita tulis lagi. XI. Kalau XI kira-kira berapa ya? Kita buktikan ya nanti ya. X0 maaf ya. X0 ya sama dengan XI kali A1 ditambah X2 kali A2. Gak apa-apa ya, kita bagi di bawah ini ya. Terus dibagi di sini. Kita garis. Susah banget sih. Kita garis dibagi. Ya. A1 ditambah A2. Nah, ini nggak apa-apa ya, misalkan kalian nggak harus ngitung A-nya, nanti bisa dicoret-coret. Gitu. Bisa ngitung, ini nggak boleh dicoret ya kalau udah ada tambahnya soalnya. Kita masukkan aja. X sama dengan gitu aja ya. X0 sama dengan, oke. Ini X-nya nggak bisa indeks, jadinya di sampingnya. X1 tadi berapa? X1 tadi 0 dikali A1. A1 40 ditambah X2 0 dikali berapa? 24. A2-nya 24. Nah, terus dibagi. Ini tuh ya. Dibagi. Nah, dibagi berapa? 40 ditambah 24. 40 ditambah 24 ya. Ini kita geser sedikit. Nah, jadinya berapa? Sama dengan 0 kali sekian ditambah 0 kali sekian dibagi sekian. Jawabnya berapa ya? 0 dibagi 64. Ya, 0 dibagi 64. Sama dengan berapa ini? Sama dengan ya, berapa? 0 dibagi sesuatu. Jadinya 0 itu nggak punya apa-apa, masih bagi lagi. Ya. Jadinya 0 gitu ya. Ya, ini ya, jadinya 0 ya. Aslinya kita nggak usah ngitung, nggak apa-apa, karena kalau bentuknya simetris bisa dilipat gini ya. Segitiganya, ujungnya sama ujung sini bisa ketemu. Persegi panjangnya yang bawah di titik 2 ini bisa ketemu sama yang sini. Ini pasti titik beratnya di mana? Pasti titik beratnya di tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya tinggal angka berapa gitu ya. Jadi nggak usah dihitung, nggak apa-apa sebenarnya tadi ya. Jadi langsung titik tengahnya. Nah, kemudian yang Y. Kita mau ngitung yang Y ya. Y 0 sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2. Kok hilang? Y2 kali A2. Ya. Terus sama kayak tadi diapain?
dibagi ya. Dibagi apa? Dibagi apa? Kok sampai sini? Aduh. Jadi yang dibagi ininya aja ya. Luasnya sini aja. Di bawah sini aja. Dibagi A1 plus A2. A1 plus A2. Oke, kita geser. Ya. Nah, silakan dimasukkan. Y0-nya dicari ya. Dicari. Y1-nya berapa? Kita lihat. 5. 5 kali A1 40. 40 ditambah Y2 berapa tadi? 12 dikali A2 tadi 24 ya. 12. A2-nya 24. 24. Oke. Terus kita garis lagi. Dibagi 40 tambah 24. 40 tambah 24. Nah, kalian boleh ngitung satu-satu atau boleh dicoret-coret. Ya. Mau ngitung satu-satu boleh. 5 kali 40, 12 kali 24 boleh. Tapi yang mudah ini dicoret. Jadi dicoret. Ya. 40 sama 24. Itu dibagi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 4. Dibagi 2. 5 boleh ya. Dibagi 8. Dibagi 8, sini jadi 5. Nggak bisa ngecilin ya. Terus yang sini jadi ruwet ini sih. Jadi 3 gitu ya. Sama-sama dibagi 8. Nah, kalau yang bawah dibagi 8, yang atas juga harus dibagi 8. Ini juga 3, ini juga 5. Ya. Anggap aja gitu. Anggap aja gitu. Ya, 40-nya dibagi 8, ini 5. 5, ini 3. Ini 5 ya, 5. Coret. Nah, tinggal 5 kali 5 berapa? Nah, lebih mudah mana ya? Ya, Y0 sama dengan 5 kali 5 berapa? 25 ya. 25. Tambah 12 kali 3. 12 kali 3? 36. 36. Nah, ini di bawahnya masih ada ya. Dibagi. Masih harus membagi. Belum selesai. Ini kalau menulis pakai pulpen lebih mudah ya. 25 dibagi 5 tambah 3 berapa? 8. 8. Nah, tinggal dijumlahkan sama bagi. Bisa nggak? Kok nggak bisa? Ketik nih. Ya. 25 tambah 36. Berapa ya? 5 tambah 6. 1. 2 tambah 3. 6. 61. Hah? Iya. Ya, sama dengan 61. Maaf ya, nggak usah susah-susah. Gini aja. 61 dibagi 8. 61 dibagi 8 itu berapa sih ya? Kan kalau 8 kan 64. Berarti masih 7 ya. 7. Berarti sisa berapa? Hitungnya gitu ya. Sisa 625. sisa berapa? 5. Sisa berapa? 4. 7 kali 6, 56 ya. 5 per 8. 5 per 8 itu berapa? 625 ya. Ya, tadi udah disebut ya. 625. Oh, jadi kayak gini, Us. Iya, jadi nanti angkanya kayak gini. 625. 625. Ya. Oke, nanti caranya seperti itu ya. Bisa dipahami ini di garis. Ya, jadi tadi ke sini. Ya, y. Ini Ini x-nya 0. Ya. Kalian kalau udah tahu simetris sebenarnya berarti x-nya mesti di tengah, atau misalkan simetris ke atas juga bisa, nggak usah ngitungnya. Nah, ditentukan sendiri. Kemudian ngitung salah satu aja, gitu lebih mudah. Bisa dipahami?
Ada pertanyaan? Jelas? Ya, nanti yang keluar pakai gini, kayak gini. Insya Allah lebih mudah ya. Coba di screenshot dulu, disimpan. Bisa nggak sih? Menyimpan anonet. Bisa kan? Save. Save and... Oh iya. Oh iya. Kayak gini jadinya. Oh iya. Oke. Balik ke sini tadi. Oke. Ini nomor 2. Nah, kemudian untuk yang bervolume seperti ini, tak clear dulu ya. Jadi udah disimpan. Kalau yang bervolume kayak gini, berarti ngitung volumenya dulu. Volumenya berapa? Ya, nah ini bisa dilihat, ini di tengah-tengah gitu ya. Kesini 2, kesini berarti 2 juga gitu ya. Ini sumbunya di sumbu Y, berarti titik X0-nya berapa? X0-nya nggak usah dihitung ya. X0-nya sama dengan X0-nya nggak usah dihitung, sudah tahu. Sama dengan 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Kenapa ya? Halo? Masih ada orang? Ya, karena di sumbu Y. Gitu ya. Nah, tadi ngitung seperti tadi juga boleh. Tapi nanti hasilnya juga sama dengan 0 gitu ya. X1, kita tentukan dulu X1. X1 berarti di 0 gitu ya. X2 itu juga 0 ya di sepanjang sumbu Y ini. Kemudian karena ini bentuknya benda bervolume, maka yang dihitung adalah V. V1. Salah. Ya benar ya. Aku jadi ini sih. Y1. Kita hitung satu-satu dulu ya. Nah, kalau segini 4 berarti segini titik beratnya di mana? Silinder tadi. Setengahnya ya. Berarti 2. Kemudian V1. V1-nya dihitung. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Pi, nggak bisa. Punya pi kali 2 kuadrat. Aduh, susah amat sih. 2 kuadrat. Ini enak pakai ini ya. Ya, nanti kita kuadratkan gitu aja ya. 2 kuadrat kali tinggi ya. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Pi R kuadrat itu adalah luas lingkaran kali tinggi. Tingginya 4. Ya. Ini nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Kita hapus dulu. Ini pura-puranya kita nggak tahu. Kok hilang semua? Ya, nggak apa-apa ya. Di sini. Gimana sih? Oh, nggak bisa ya? Ya udah deh. Tulis lagi deh. Jadi lebih enak pakai pensil ya. Tadi ya, X1 0. Y1 setengah dari tinggi ini. Karena tingginya 4 berarti 2. P1. P1-nya tadi ya. Pi R kuadrat kali T. Ya, kali T. Pi R kuadrat kali T. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Karena ini apa tadi? Kerucut ya. Kerucut tadi titik beratnya adalah mana tadi ya? Berapa ya tadi ya? Titik berat kerucut adalah ding ding ding. Kita lihat lagi nggak apa-apa. Titik berat kerucut adalah 1/4 T. Jadi enak ya angkanya, jadi tinggal kita masukkan saja. Kita ini lagi.
Enak pakai spidol. Gimana ya? X1. X2 ya. X2 sama, dia disumbu Y sehingga 0. Kemudian Y2 sama dengan, dihitung dari bawah ya, kalau segini 0, segini 4, ditambah 1/4 tinggi. 1/4-nya tinggi berapa? Tingginya 4, berarti 1/4-nya? 1/4-nya? 1. Nah, 1 dihitung dari bawah berarti tambah 4. Oke, kita tulis aja ya, 1/4 kali tinggi kerucut. Nah, ditambah 4 ya, ditambah 4 ya, karena dari silinder ya, sehingga tadi 1/4 kali tinggi kerucut, 1/4 kali 4, 1 ditambah 4, jadinya 5. Kemudian V2. V2-nya berapa? 1/3 alas kali tinggi. Ini nggak usah dihitung juga. 1/3 kali Pi kali R kuadrat sama R-nya. Jadi nanti kita coret aja. Kali tinggi. Nah, bedanya adalah di sini kali 1/3. Ini nggak kali 1/3 gitu ya. Jadi bedanya cuma itu. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Oke, kalau X-nya nggak usah kita hitung ya. X-nya mesti 0. X0-nya sama dengan mesti 0. Kenapa 0? Karena apa? Letak X-nya berada di sumbu Y. Iya, betul. Karena letak X-nya berada di sumbu Y ya. Nggak usah kita hitung. Nggak usah repot-repot ngitung ya. Kita ngitung Y0 aja. Y0 sama dengan X1 kali V1 ditambah X2 kali, salah ya. Ini Y ya. Berarti Y1 kali V1 ditambah Y2 kali V2. Nah, terus kita bagi ya. Kita bagi, seret, gitu ya. Kita tulis lagi. Yang lama nih hitungnya. V1. Yang lama nulisnya. Kali V2. Ya. Oke. Ya. Jadinya berapa ya? Nah, bisa menghitung? Ya, ini dimasukin aja dulu ya. Ya Allah, kok ikut terus nih? Ya. Y0 sama dengan Y0 sama dengan Y1 berapa? Y1. Di atas 2 dikali PR kuadrat kita ganti apa ya? Kita ganti apa ya? Kita kasih apa ya? P gitu aja ya. PR kuadrat kita ganti jadi P gitu ya. Sak-sakku nggak apa-apa. Y2 berarti berapa ini? Ya, yang angka terakhirnya ya. Oh, ditambah 5 kali. Nah, V2-nya itu adalah, kalau ini tadi P, nah, ini seenaknya sendiri. Ini dikasih berarti apa? 1/3 P gitu ya. Maksudnya P itu menggantikan PR kuadrat gitu ya. Jadi kalau 1/3 PR kuadrat kali T, sama-sama dikalikan T, T-nya juga sama. Nanti kita ganti 1/3 P. Boleh ya? Nggak apa-apa ya. Paham kan? Kita ganti P. Ini diganti P. Oke, bentar. Ini sama dengan P. Maka ini juga sama dengan 1/3 P. Gitu ya, apa ya? Kita biar lebih mudah. Nah, ini dibagi. Nah, 2 ini dimasukkan dia ya. P ditambah 1/3 P. Nah, karena sama-sama P, boleh nggak dicoret? Jadi ya, boleh ya dicoret ya. P-nya aja yang dicoret ya.
P, 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 P dicoret. Nah, tinggal apa ini ya? Tinggal P-nya udah hilang ya, 2 ditambah 5 kali 1/3, berapa ya? 5/3 gitu aja ya. Nah, terus dibagi. Ini sama dengan dulu. P-nya udah dicoret, jadi tapi masih ada 1 ya, karena dicoret itu artinya dia dibagi sesuatu yang sama dengan dia. P dibagi P. Jadi misalkan 1 dibagi 1 itu masih ada 1 ya. 2 dibagi 2 itu masih 1. Sehingga di bawah ini masih 1. Meskipun kelihatannya P-nya hilang, ditambah 1/3. Nah, kira-kira bisa dihitung nggak ini? 2 ditambah 5/3. Waduh, kayaknya susah amat ya. Ini dijadikan pecahan semua boleh gitu ya. 2 itu berarti 6/3 gitu ya. 6/3 dibagi 5, ditambah 5/3. 11/3. Nanti 3-nya bisa dicoret. Kemudian dibagi, ini garisnya nanti ya. 1 itu 3/3. 3/3 ditambah 1/3. Jadi 4/3. Nah, ini dibagi. Nah, 11/3. Ini kelihatan kan ya, 11/3 dibagi 4/3. Ini dicoret, boleh. Ini langsung dicoret ke atas. Nah, 11 dibagi 4. Hasilnya adalah 11/4. Ya, ikut terus. 11/4 sama dengan 11/4 itu berapa ya? 11 dibagi 4. 2,75. Nah, gini. Jadi nanti titik beratnya itu di tengah-tengah ini agak naik dikit. Nah, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Wah, kita jumlah habis cuman bahas ini doang. Ya, belum latihan soal. Belum. Nanti sebenarnya ada kuis, bisa aja nggak apa ya. Pekan depan ya. Pekan depan ada ngerjain kuis seperti ini. Oke, bisa dipahami? Any question? Ustazah mau tanya. Ya, silakan. Ya, duluan. Cara nge-save gimana sih? Ya, screenshot. Oh, udah. Silakan. Reta duluan, Us. Ya, Mbak Reta, boleh. Saya izin bertanya. Kan di buku, kan aku punya buku, Ustazah. Nah, Ya. kalau di buku itu untuk kulit kerucut dengan tinggi T itu 1/3 kali T ya, Us. Kalau Ustazah kan 1/4 kali T gitu. Nah, itu yang benar yang mana, Us? Kulit, coba dicari kalau misalkan pejal. Pejal itu ada isinya. Oh, ini kerucut pejal, Mbak. Ini nggak ada ya yang ini kulit. Berarti kalau misalnya yang pejal memang 1/4 T. Iya. Kalau yang kulit 1/3. Ya, saya kira. Oke, sama-sama, Mbak Yakum. Silakan satunya, Mbak Farah. Enggak jadi, Ustazah. Oke, nggak apa-apa, tanya aja ya. Ya, itu ya. Jadi mungkin di buku beda itu karena ini ya. Ini juga tadi nggak dijelasin ya. Ini maksudnya kerucut apa volume gitu ya. Ya, kalau apa kulit itu berarti isinya di dalamnya itu udara gitu ya. Tapi kalau pejal itu nanti apa namanya volumenya itu ya seperti kulitnya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Afwan, Ustazah izin bertanya. Ya, silakan. Kan ini pertanyaannya kan titik beratnya ada di mana. Nah, kalau yang di nolnya itu ketemu 2,75, terus X nolnya misalnya 1 gitu, berarti nanti X-nya di 1, terus di koordinatnya Y-nya 2,75 gitu saja. Iya, betul. Jadi nanti koordinat itu bentuknya X, Y gitu.
Jadi misalkan di soal ya, ada pertanyaan, koordinatnya berapa? Berarti nanti dituliskan dalam kurung, ya kayak nulis koordinatnya. X sama Y. Gitu. Jadi X-nya berapa? Kalau misalkan ini ya, tadi X-nya 0. Kita tulis di sini aja. X-nya 0, nah kalau biasanya kalau ada belakangnya ada komanya, misalnya diganti ini. 2,75. Nah, coba ya kita ke tempat yang tadi lagi. Kalau yang ini, tadi udah hilang ya. Aduh, gimana sih? Ya, tadi 6,25 ya. Berapa sih? Lupa. Ya, ini tadi 2, 0, berapa gitu ya. Tadi berapa sih? Lupa ya. Oke, nanti bisa dicek lagi ya di catatannya. Oke, itu ada pertanyaan. Ya, tadi ada screenshot-nya ya. Oke, insya Allah nanti direkam, jadi nanti bisa dilihat kembali. Kemudian untuk yang kulit kerucut nanti coba bukan kulit kerucut, apa sih? Tadi kulit ini ya, garis yang ini, busur, nanti bisa dicari ya. Dicari panjang busurnya berapa. Nah, pakai ini. Nanti bisa dicoret-coret kok, tenang aja. Ya, P-nya, R-nya bisa dicoret-coret gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba. Oke, ada pertanyaan lagi? Akhir ya. Jadi simpan. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Insya Allah nanti recordnya Ustazah posting di sana. Jika masih belum paham, bisa tanya juga sama Ustazah. Oke, udah lewat ya, 11.34. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nulisnya masih pakai tik-tikan gitu ya. Nggak punya alat yang buat ini. Nulis kenangan. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran, sudah bergabung, aktif dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.